Halo guys, cerita yang akan saya bawakan kali ini berjudul Orgasmo. Dan ini adalah film komedi dengan unsur plus-plus. Film ini menceritakan kisah seorang laki-laki kalem yang taat pada ajaran agama. Tapi tiba-tiba, dia justru berubah ke zona plus-plus. Nah, untuk lebih jelasnya simak saja alur cerita film berikut ini. Dikisahkan misionaris gereja Joseph Young dan rekannya Robert Wade mendapat berbagai tolakan dari para warga Los Angeles setelah mereka berdakwah dengan mengatasnamakan umat suci akhir zaman Yesus Kristus. Masalah semakin memburuk ketika mereka mengetuk pintu sutradara film dewasa bernama Mike Orbinson yang pada saat itu sedang serius mengerjakan proyek filmnya. Karena merasa terganggu, Mike memerintahkan para penjaga untuk memberi mereka berdua pelajaran. Robert langsung kabur begitu tahu ada bahaya, namun Joseph dapat mengalahkan semua dengan aksi seni bela diri. Terkesan dengan kemampuannya, Mike mencoba memperkerjakan Joseph menjadi karakter sekaligus pemeran utama film dewasa superhero Orgasmo. Joseph tahu hal itu bertentangan dengan ajaran agama, tapi dia mulai sedikit bimbang ketika ditawari bayaran sebesar $20.000 hanya untuk 2 hari kerja. Setelah pulang ke rumah, Joseph menelpon tunangannya Lisa untuk dimintai pendapat tentang tawaran pekerjaan baru yang didapatkan. Lisa terlihat sangat gembira karena kekasihnya mendapat tawaran bermain film dengan gaji yang begitu fantastis. Dia jelas sangat mendukung Joseph untuk mengambil pekerjaan itu, karena Joseph tidak menjelaskan secara detail jenis film seperti apa yang akan dimainkan. Namun hatinya sampai saat itu masih dilanda kegalauan dalam mengambil keputusan. Lalu dia mulai berdoa kepada Tuhan agar diberikan sebuah petunjuk. Dan dalam sekejap tiba-tiba terjadi gempa yang membuat patung kepala Tuhan terputus. Tapi tetap saja Joseph masih nekat mengambil pekerjaan itu walau petunjuk yang diberikan sudah sangat jelas. Di tempat syuting dia berteman dengan rekan mainnya bernama Ben Chapleski. Ben adalah seorang jenius teknisi dan lulusan MIT yang memilih bekerja di industri film dewasa dikarenakan libidonya yang terlalu aktif. Agar tidak melenceng dari ajaran dalam film yang dimainkan, Joseph memilih menggunakan stunt atau pemeran pengganti pada saat adegan cocok tanam telah dimulai. Maka dia hanya berperan pada bagian percakapan dan perkelahian saja. Joseph berperan sebagai superhero utama bernama Orgasmo, sedangkan Ben berperan sebagai pendampingnya bernama Joda Boy. Seperti ibarat Batman dengan Robin. Film itu bercerita tentang seorang penjahat bernama Cheesemaster Zero yang memperkosa para gadis-gadis cantik tak bersalah. Lalu para pahlawan datang untuk menyelamatkan mereka. Dan sebagai rasa terima kasihnya, para gadis memberikan hadiah berupa cocok tanam secara ikhlas. Tentu pada saat cocok tanam, Joseph digantikan oleh pemeran pengganti seperti permintaannya. Tetapi yang membuat dia menjadi shock adalah adegan syuting di film lain. Sebab di film itu dia melihat seorang tante-tante merintih karena harus melayani 4 orang sekaligus. Sepulang dari syuting, dia dan rekan-rekannya makan malam di sebuah restoran kecil yang dimiliki oleh pria Jepang dengan julukan G-Fresh. Tapi tak lama kemudian datanglah beberapa preman yang mengacak-acak restoran dikarenakan G-Fresh tidak mau menjual tempat usahanya. Joseph bertanya kenapa tak segera memanggil polisi. Tapi sepertinya polisi tidak akan membantu menangani urusan tersebut bila laporan pengaduan datang dari orang kecil tak berduit. Keesokan malamnya setelah syuting, Ben mengajak Joseph ke rumahnya untuk menunjukkan bahwa dia berhasil menciptakan sebuah senjata asli yang dimiliki oleh superhero Orgasmo, yaitu Orgasmorator. Senjata itu rupanya memanglah senjata sungguhan, yang mempunyai fungsi memaksa orgasme kepada siapapun yang terkena tembakan. Sepanjang malam mereka melakukan percobaan terhadap warga sekitar, dan hasilnya pun sama seperti yang diharapkan. Baik wanita, laki-laki, polisi maupun nenek-nenek tak kuasa menahan efek dari senjata laknat itu. Setelah lama beradegan, akhirnya film yang dia perankan saat itu sudah selesai. Ketika dirilis, film itu menduduki posisi atas dalam bioskop box office. Bahkan saking populernya, film itu menjadi trending topik di media massa dan meraup keuntungan besar. Tetapi yang lebih mengejutkan, si pemeran utama dalam film yaitu Joseph Young mendapat penghargaan Piala Oscar dengan nominasi sebagai aktor film plus-plus terbaik. Pesta besar langsung digelar begitu filmnya laris manis di pasaran. Untuk itu, Mike membujuk Joseph agar kembali bermain di sequel film yang kedua dengan bayaran lebih tinggi, yaitu $40.000. Joseph bimbang karena mendapat tawaran bermain di film dewasa lagi.
Tapi jumlah bayaran uang yang ditawarkan membuat dia tergoda dan terpaksa membohongi calon istrinya lagi. Di sequel yang kedua ini, Joseph akan bermain dengan lawan mainnya yang baru bernama Akab. Akab terlihat cukup tangguh dengan kemampuan bela dirinya, tapi dia berperan sebagai seorang penjahat super yang menyandra dewi-dewi Yunani untuk dikorbankan kepada dewa nafsu. Orgasmo kemudian datang untuk menolong, lalu Akab pergi melarikan diri. Seperti biasa, sebagai rasa terima kasihnya, para dewi-dewi super cantik memberikan tubuh mereka secara ikhlas. Sepulang dari syuting, Joseph dan Ben mampir ke tempat mereka biasa makan, yaitu restoran milik G-Fresh. Tapi pada saat itu G-Fresh sudah terlihat babak belur akibat dihajar para preman. Mengetahui teman Jepang mereka diperlakukan secara barbar, kedua sahabat itu berencana memberi para preman pelajaran. Mereka kemudian datang ke sebuah diskotik menggunakan kostum superhero dan bertindak layaknya superhero. Para preman tentu tertawa dengan aksi konyol mereka, tapi nyatanya mereka berdua memang memiliki kemampuan bela diri nyata. Perkelahian segera pecah seolah mereka adalah superhero sungguhan. Namun mereka bisa menang berkat Joseph membawa senjata Orgasmorator sebagai senjata pamungkas. Setelah mereka selesai, mereka kabur sambil membawa kertas kontrak yang ditandatangani G-Fresh secara paksa, lalu kembali ke rumah masing-masing. Pada saat kembali ke rumah, Joseph dikejutkan dengan kedatangan kekasihnya Lisa yang berencana untuk menginap. Tentu dia menjadi sangat panik dan segera mungkin menyingkirkan hal-hal berbau pekerjaan kotornya. Keesokan harinya di tempat syuting, Akab mencoba berbuat kasar kepada salah satu rekan kerja wanitanya. Joseph yang melihat itu mencoba untuk melerai, tapi Akab justru mengajar Joseph yang pada saat itu tidak memiliki niatan untuk berkelahi. Seusai syuting, Ben bertemu dengan beberapa preman yang dia hajar saat berada di diskotik. Dan ternyata mereka tidak lain adalah anak buah dari sutradaranya sendiri. Tentu Ben menjadi sangat terkejut, tapi untunglah identitasnya masih belum diketahui. Ketika sampai di rumah, akhirnya kebohongan Joseph yang selama ini dia sembunyikan terbongkar. Lisa menangis terseduh-seduh begitu tahu bahwa kekasihnya selama ini mencari uang dengan cara yang tidak halal. Hal itu menyebabkan pertengkaran di antara keduanya. Tetapi Joseph tetap bersikeras mempertahankan kontrak kerja yang akan berakhir 2 hari lagi. Aksi nekatnya membuat Lisa pergi, lalu setelah itu barulah dia menyesal dan memutuskan untuk insyaf. Joseph datang menemui Max setelah memutuskan berhenti dari dunia film dewasa. Namun Max mengancam akan melakukan sesuatu yang buruk bila Joseph berani berhenti dari dunia perfilman. Walau mendapat ancaman, Joseph tetap berani dan menegaskan bahwa dirinya akan kembali ke jalan yang benar. Tentu saja Max tidak bisa tinggal diam, lalu memerintahkan orang untuk menculik Lisa agar bisa dijadikan sebagai jaminan. Joseph baru mengetahui kekasihnya disandra setelah mendapat panggilan telepon. Dia lalu bergegas ke tempat Ben untuk meminta bantuan. Ben saat itu kebetulan juga geram dengan perbuatan jahat Max setelah mengetahui bahwa dialah dalang dibalik penganiayaan G-Fresh. Maka akhirnya mereka berdua bekerja sama, lalu memakai kostum superhero mereka dan mulai beraksi. Saat menyusup masuk, Joseph terjatuh dan membuatnya secara tak sengaja menembak anjing penjaga rumah. Tembakan Orgasmorator segera berefek dan membuat dia dikawini oleh anjing penjaga. Sedangkan di dalam rumah, Lisa dipaksa bermain film dan akan disebarkan bila Joseph masih bersikeras melawan keinginannya. Akab mendapat jatah untuk bermain dengan calon istri orang, sedangkan Joseph masih harus menghadapi para penjaga yang ternyata masih cukup kuat. Setelah para penjaga dikalahkan, untunglah mereka masih sempat datang sebelum adegan tanah paksanya dimulai. Mereka kemudian bertarung melawan Akab, tapi mereka terlihat sangat kewalahan. Karena terlalu kuat, pada akhirnya Ben menggunakan jurus hamster terlarang. Barulah setelah itu, Akab berhasil dikalahkan. Pada akhirnya semua anak buah Max berhasil dikalahkan, dan kini tinggallah Max sendiri yang tersisa. Joseph kemudian menembakkan Orgasmorator secara berturut-turut sebagai hukuman atas perbuatan jahatnya selama ini. Dan Max pingsan setelah mengalami orgasme secara berturut-turut. Setelah semua selesai, Max bersama para antek-anteknya ditangkap. Ben lalu meledakkan rumah maksiat dengan senjata roket ayam ciptaannya. Pada akhirnya Joseph dan Lisa kembali berdamai.
Namun suasana tampak sedih ketika aksi kepahlawanan mereka sudah berakhir. Lisa akan membawa Joseph pergi ke kampung halaman dan karena itulah Ben menjadi sangat kecewa. Tak tega melihat tangisan mereka, Lisa memberi Joseph restu untuk tetap tinggal di Los Angeles dan terus menjadi pahlawan bersama Ben memberantas kejahatan. Di akhir film, seorang dokter memberitahu Meg bahwa setelah mengalami banyak orgasme berturut-turut, testisnya membengkak seukuran jeruk dan harus diamputasi. Mendengar kenyataan itu, Meg menyatakan balas dendam kepada Joseph dan akan kembali sebagai Beastmaster Zero, yaitu musuh utama dari superhero orgasme. Setelah itu, film pun berakhir. Begitulah alur cerita film dari Orgasmo. Menurut gue sih, ceritanya tidak se ekstrem seperti yang gue bayangkan. Namun filmnya tetap kental dengan adegan plus-plusnya. Oke, sampai di sini saja guys pembawaan alur cerita film kali ini dan sampai jumpa.